Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menelusuri identitas pelaku yang mengaku teroris dan menusuk polisi lalu lintas di Palembang. Meski mendapati riwayat pelaku pernah dirawat di rumah sakit jiwa, namun Polda Sumatera Selatan tetap berkoordinasi dengan Densus 88 untuk mengetahui apakah benar pelaku terkait jaringan teroris. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini, kami langsung akan berbincang bersama dengan Dirkrimum Polda Sumatera Selatan, AKBP Hisar Sialagan yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak Hisar. Selamat sore, Mbak Saskia. Baik, Pak Hisar, pelaku penusukan ini mengaku bahwa ia adalah teroris. Apakah sudah diselidiki lebih jauh? Benarkah bahwa pelaku ini adalah teroris? Begitu, Pak Hisar? Betul sekali, Mbak Saskia. Seperti yang sudah diberitakan dan dilihat juga oleh masyarakat bahwa pada saat kejadian hendak ditangkap oleh petugas dan masyarakat, yang bersangkutan pelaku mengaku bahwa berteriak-teriak saya teroris. Dan setelah ditangkap dan kita lakukan interogasi, dia juga mengaku bahwa pernah terlibat kegiatan teroris di Jakarta. Namun kita tidak percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh pelaku. Kita melakukan penelusuran. Kita sita beberapa, ada 2 laptop, kemudian 2 HP, kemudian kita juga lidik tentang lingkungan dia. Sampai saat ini kita belum ada keterkaitan dengan jaringan teroris manapun juga. Tetapi ini tetap kami akan dalami, terus akan kita lakukan penyelidikan. Oke, baik Pak. Kemudian apa sebenarnya motif dari pelaku ini, Pak? Dan apakah ini sudah direncanakan jauh-jauh hari atau tindakan yang dilakukan secara spontan? Kalau kita melihat dari bukti-bukti yang kita dapat, bahwa dia sudah membawa 3 bilah pisau di tasnya dan 1 bilah pisau dipakai untuk digunakan untuk menusuk korban. Kemudian kita lakukan penggeledahan di kos-kosannya, kita temukan puluhan pisau juga. Artinya penyerangan dilakukan anggota Polri di pos lantas angkatan 66 itu sudah direncanakan. Demikian, Pak. Apa Pak motifnya, Pak? Kita minta keterangan dan diberi keterangan oleh yang bersangkutan bahwa dia ingin merebut senjata dari petugas polisian itu. Dia ingin memiliki senjata dan untuk melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan yang katanya dia adalah jihad. Baik. Demikian, Pak. Baik, Pak Hisar, ini juga ada informasi terkait dengan riwayat kesehatan pelaku yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa sekitar tahun 2013 begitu. Ini pernah menjadi pasien rumah sakit jiwa, apa yang pernah dialami oleh pelaku, Pak? Menurut keterangan dari orang tua pelaku bahwa yang bersangkutan mulai tahun 2009 sampai tahun 2011 berobat secara rutin di rumah sakit R. Bahar, rumah sakit jiwa di Palembang, tetapi tidak pernah dirawat secara kontinu, artinya tidak menginap, hanya rawat jalan. Dan pada tahun 2013 berakhir perawatannya karena sudah tidak sanggup lagi, dan setelah itu agak putus kontak dengan keluarganya. Dan keterangan dari orang tua tersebut didukung dengan dokumen-dokumen bahwa yang bersangkutan pernah memiliki kartu dari rumah sakit bahwa pasien dalam perawatan kejiwaan. Baik. Demikian, Pak. Baik, Pak Hisar, kemudian apakah saat ini sudah dipastikan begitu kondisi kejiwaan pelaku ini dalam kondisi sehat? Kita tetap memastikan pada saat apakah pada saat dia melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar atau tidak. Makanya untuk selanjutnya, tindak lanjut kita adalah segera memeriksakan kondisi kejiwaan pada saat ini dengan melakukan pemeriksaan dari psikolog yang Polri yang punya. Demikian, Pak. Baik. Apa pekerjaan pelaku sehari-hari, Pak? Kami mendapatkan keterangan bahwa sebelum melakukan sampai saat ini pelaku pernah menjadi sopir angkutan online, tetapi untuk beberapa waktu terakhir ini kerja serabutan dan tidak menentu.
dan tinggal terpisah dari orang tua di kos-kosannya. Demikian, Pak. Baik. Pak Hidar, kemudian juga bagaimana kondisi korban Pak saat ini? Korban mengalami luka di beberapa tempat seperti yang tadi sudah disampaikan. Memang pada saat pertama awal-awal terjadi pendarahan yang cukup banyak dari leher, lengan maupun dari beberapa bagian tubuh. Namun sampai saat ini kondisi korban sudah dalam keadaan stabil dan kita doakan sama-sama semoga anggota kita bisa segera pulih dan sembuh. Demikian, Pak. Baik, artinya sudah semakin membaik begitu ya, Pak Betul. Hisar. Baik, Pak Hisar, terkait dengan kasus ini sendiri, kemudian apakah ada pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian di Palembang, Pak? Dari kejadian ini, seperti juga sebelumnya, dan selalu polisi dalam melaksanakan tugas selalu menerapkan sistem bagi pengamanan berlapis. Kemudian dengan adanya kejadian ini, kita terus mendalami apakah betul dia hanya sendiri atau tidak. Di samping itu juga seluruh anggota untuk kita perintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam bertugas, terutama yang ada di pos-pos untuk lakukan jangan bertugas sendiri dan selalu bersama-sama ada rekan yang mengawasi dalam yang melaksanakan tugas. Demikian, Pak. Baik, Pak Hisar, apa ancamannya bagi pelaku terkait dengan perbuatannya, Pak? Karena untuk keterkaitan dengan teroris belum kita dapat, keterkaitannya kita gunakan pasal KUHP yaitu 351 ayat 2 dengan ancaman 7 tahun penjara. Baik, terima kasih AKBP Hisar Sialagan sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.